Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Ya, untuk kali ini saya mau bahas BDMN ya, Danamon. Ini saham request ya, jadi kalau teman-teman ada saham request, langsung tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau memang mau kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi kita lihat ya kinerjanya di 2025 Q3-nya. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, BDMN. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri gitu kalau memang perusahaan ini menarik. Dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk melihat apa perusahaan ya, Bank Danamon gitu ya, saya selalu pakai 3 kriteria utama ya, mau perbankan, non perbankan gitu, selalu pakai ini gitu ya untuk menilai suatu perusahaan. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen gitu ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Keuntungannya nyata, nggak cuma untung di atas kertas saja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, jadi nilai tambah gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya hati-hati gitu ya. Harusnya kan perusahaan itu harus pro kepada kita. Nah, ini sekarang nggak bagi dividen, ya berarti perusahaan tersebut ya bisa jadi hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Untuk top manajemen, teman-teman pasti udah tahu gajinya pasti udah sangat besar ya, ratusan juta tiap bulannya gitu. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional gitu ya, harga sahamnya anjlok jeblok gitu ya, ya nggak akan peduli juga gitu, karena mereka udah dapat gaji tiap bulannya pasti nyaman lah gitu, enak ya. Sedangkan kita ya cuma dapat dari dividen dan dari capital gain gitu ya, sedikit gitu. Makanya di awal kita memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau bisnisnya lagi susah gitu, misalnya beban bunganya terlalu besar, terus apalagi arus kasnya susah, rugi melulu, yang nggak akan bagi dividen ya. Perusahaan akan mengutamakan untuk survival dulu gitu. Nah, jadi kalau memang udah teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, tinggal masalah harga aja gitu ya. Jadi belilah ketika pada saat under value gitu. Jadi jangan beli ketika di harganya di pucuk gitu, di super premium harganya jangan. Kenapa? Karena nanti takutnya rawan koreksi gitu. Begitu koreksi, floating loss ya, nunggu dijemput nggak tahu kapan gitu ya. Makanya kita harus hati-hati lah dalam berinvestasi ya. Jadi sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan FOMO, terutama jangan FOMO. Jangan ikutan orang ya. Jangan mudah percaya rekomendasi, analis, isu, rumor gitu ya, berita gitu. Hati-hati gitu ya. Dan juga jangan percaya pada saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, mandiri. Harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham gitu ya, saham tersebut. Nah, jadi ya memang kita harus megang prinsip berinvestasi ya, harus sabar, harus berorientasinya jangka panjang. Gak bisa kita itu mengharapkan keuntungan tuh besar gitu dalam jangka pendek, sebulan 2 bulan, gak bisa. Ya, buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Dan harus fokus pada value gitu ya, atau nilai intrinsik perusahaan yang teman-teman hitung sendiri dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan ya. Mau enterprise value, mau price to sales, silahkan aja cari yang cocok gitu ya. Dan jadi kita udah tentuin dulu sebelum beli itu value-nya berapa, nanti baru tentuin entry price-nya kira-kira di range berapa gitu. Nanti kenapa harus kayak gini gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek gitu. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi kalau mau bahas jangka pendek harga dan kinerja nggak akan ada titik temunya, pasti ada batu kusir jatuhnya ya. Jadi kan perusahaan yang buruk juga digoreng naik tiap hari terjadi ya gitu ya, dan memancing banyak investor masuk gitu ya. Cuman kembali lagi, perusahaan yang buruk nanti harganya jatuh lagi, akan meninggalkan banyak investor yang akhirnya nyangkut di harga atas ya. Syukur-syukur kalau masih bisa keluar. Kalau nyangkut selamanya gitu ya, terus delisting, ya udah nasib gitu ya. Jadi kita jangan sampai jadi salah satunya. Nah, jadi memang untuk si Danamon ini nanti kita akan analisis ya laporan keuangannya dari sudut pandang saya ya, versi saya gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaannya sampai 2025 Q3. Jadi kalau sekarang kuartal berjalan Q4 nih sekarang sampai tahun depan nih 2026, 2027 ke depannya, silahkan aja analisis sendiri gitu ya, proyeksikan sendiri ke depannya ini bagus atau enggak ya. Karena saya nggak cover analisis itu. Jadi kita memang sekali lagi fokusnya hanya ke laporan keuangannya, bukan pada harga sahamnya ya. Jadi pentingnya ya, kalau saya sih objektif aja, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya. Nah, jadi nanti datanya itu akan dipindahkan ke Excel seperti ini ya. Teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, langsung aja kita ke
Analisis ya. Analisis. Untuk analisis pastikan dulu ya satuannya udah bener. Ini 2025 Q3 ya. Dan teman-teman harus tahu ya kalau saya biasanya ngecek langsung riwayat pembayaran dividennya ya. Untuk Danamon ini data pembayaran dividennya ini bagusnya 3 tahun ke belakang bagi dividennya. Jadi ini perusahaan yang baik gitu ya. Jadi dia layak lah untuk dilihat lebih lanjut gitu. Dan ini track recordnya bagus nih ya. 2007, 8, 9, 10 sampai tuh hampir rutin sekali ya, kecuali tahun buku 2018 ya hilang satu. Tapi ini bagus sekali ya. Jadi track recordnya jelas gitu ya, perusahaannya terbukti untung ya, keuntungan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi ini adalah screeningnya yang pertama. Lalu kita cek gitu ya, ya untuk kas dan setara kas. Nah, teman-teman yang baru pertama kali melihat menyimak video saya yang perbankan gitu ya, di video ini pasti agak bingung ya, karena di Excel ya ini kan formatnya non bank. Ya, kalau ini kan format perbankan gitu. Cuman ya nanti kita sesuaikan aja gitu ya. Dan memang harus saya sampaikan informasinya kalau memang untuk melihat laporan keuangan perbankan itu memang agak lebih rumit ya, lebih susah gitu. Lebih susah, dan saya nggak yang benar-benar expert sekali gitu. Tapi saya hanya gunakan cara yang biasa saya gunakan aja gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita cek kas setara kasnya. Kalau di perbankan nih kas gitu ya, yang ini nilainya. Ini penting gitu ya, kas harus dilihat karena uang kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Kas ini punya fungsi ya, punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau masih ada gitu. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti ini operasional terganggu gitu ya, nggak bisa bayar karyawan gitu misalnya, atau nggak bisa ekspansi usaha, nggak bisa bayar pinjaman yang ada gitu. Jadi jangan terlalu sedikit sekali lagi. Nah, kalau nilainya terlalu besar itu juga tanda tanya ya, buat apa perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar gitu ya. Buat apa? Padahal kan kelebihan kasnya itu bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya, dengan cara apa? Ya misalnya ekspansi usaha ya, supaya lebih besar perusahaannya. Terus bayar pinjamannya supaya beban bunganya lebih ringan. Atau bagi dividen lebih besar, atau lebih seringnya ada interimnya. Atau buyback saham untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya EPS dan DPS nanti lebih besar. Jadi nanti di akhir itu yang diuntung itu ya kita pemegang sahamnya gitu. Ya, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, pilih langsung saldo laba. Yang ini nilainya. Nah, ini saldo laba ini itu angka kunci buat saya ya, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Danamon, Bank Danamon ini dari dulu pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 38,9 triliun. Ya, jumlahnya besar gitu ya, dan bukan untung di atas kertas, untungnya nyata, makanya dia bisa bagi dividen. Ini perusahaan yang baik gitu, karena kalau perusahaan yang rugi melulu dia biasanya nggak ada saldo laba ya, saldo labanya negatif, dan termasuk perusahaan yang bermasalah menurut saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya digoreng naik 5 kali lipat, 10 kali lipat, saya nggak peduli ya, saya nggak cari saham-saham yang seperti itu, meskipun keuntungan jangka pendeknya sangat menggiurkan ya. Oke, langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Oke ya, ini udah sama ekuitasnya. Oke. Oke ya, nah ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya nilai 2,6. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 2,6 kali modalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar gitu ya, itu udah menghasilkan total profitnya sebesar 2,6 miliar. Jadi kan udah balik modal dan udah untung lebih gitu, dan ini nggak termasuk dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini perusahaan yang bagus gitu, karena kalau perusahaan yang masih belum balik modal atau yang masih bertumbuh ya nilainya kurang dari 1 gitu kan. Iya kan, modal semiliar ya belum nyampe semiliar gitu. Nah gitu, jadi yang ini udah matang lah kalau kata saya, udah balik modal ya. Nah, lalu untuk PBV-nya udah keluar ya, PBV ini 0,46 ya, potensi profitnya 116% kalau sampai ke PBV 1 ya, dan nilai bonusnya dia udah dihargai di bawah nilai saldo labanya ya, 0,63. Jadi perusahaan ini mungkin saya rasa udah cukup murah sih sebenarnya ya, udah bisa masuk watchlist lah kalau secara PBV gitu. Coba kita lihat ya secara profitabilitasnya gimana. Nah, untuk profitabilitas gitu ya, kalau di perbankan nggak ada namanya pendapatannya, adanya spesifiknya pendapatan bunga atau interest income, nilainya yang paling atas ya. Ini harus kita lihat ya, karena perusahaan yang bagus ya pendapatannya cenderung naik gitu ya, artinya kan barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia relevan, dia dibutuhkan oleh customer
gitu. Jadi customer beli terus, beli terus, beli terus gitu ya, loyal gitu. Dan ini naik ya, ada kenaikan gitu. Baik ya. Nah, nanti gitu ya kalau untuk non perbankan kan kalau kita jual barang pasti ada harga modal barang atau jasanya ya. Nah, ini di bank juga sama gitu ya, namanya beban bunga. Jadi kalau saya menganggap itu beban bunga itu yaitu harga modal barang atau jasanya ya. Nanti keluar pendapatan bunga neto. Nah, ini adalah laba kotornya yang setara dengan laba kotor untuk perusahaan yang non perbankan ya. Ini nggak ada di textbook ya. Jadi kalau baca-baca buku akuntansi, baca buku itu nggak ada gitu ya. Ini saya yang ide-ide saya lah gitu ya, gitu ya. Jadi ini nggak ada di perbankan, nggak ada di buku gitu ya. Yang mungkin teman-teman yang dari backgroundnya finance gitu ya, akuntansi gitu, pasti kaget mana ada istilah kayak gini gitu ya, sesat ya gitu ya. Jadi ini yang saya biasa lakukan aja dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Oke gitu ya. Penting sekali kenapa kita melihat laba bruto ya, laba kotornya. Karena ini laba bruto itu untuk melihat gitu inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Lewat apa? Lewat gross profit margin. Ya ini kan 66% nih, tinggi. Ya, artinya kalau teman-teman jual barang atau jasa 100.000 ya, itu udah ambil untung kotornya itu 66.000. 34.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Profitnya tebal gitu, dan untuk perbankan ini rata-rata memang di atas 50, di atas 60% semua. Gitu, jadi memang bisnisnya menggiurkan. Gitu, untungnya besar, tebal. Gitu ya. Kenapa gitu, harus lihat ya, semakin besar ruang GPM, makin besar ruang untuk nanti net profitnya. Karena nanti si laba bruto ini nanti kan dikurangi oleh nih pendapatan beban operasional ya, beban gaji lah karyawan, beban umum, apalah nih. Nanti keluar laba bersih, udah bayar pajak bla bla bla, nanti keluar laba bersih. Nah, ini nilainya. Ya, ini laporan inti dari laporan laba rugi. Ya, perusahaan untung atau enggak. Gitu. Nah, ini nanti keluarnya net profit berapa, ROE-nya sekian. PRA udah cukup murah ya, ini udah di bawah 10 gitu ya, udah 6,5 gitu. Nah, cuman mungkin harganya belum kemana-mana ya, mungkin pasar belum mengapresiasi gitu. Cuma kalau misalnya nanti suatu saat ada sentimen, ya bisa jadi aja dia naik. Gitu ya. Cuman kembali ya kalau saya ya biasanya jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya PR-nya 6, berarti teman-teman ya holding PR-nya siaplah minimal 6 tahun. Gitu, karena PR itu kan jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, kalau misalnya EPS-nya konstan gitu. Jadi makanya kenapa cari PR itu yang rendah gitu, jangan yang tinggi. Kalau tinggi ya kelamaan nunggunya balik modalnya gitu ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Nah, untuk arus kas pilih langsung ini penerimaan bunga ya, yang ini nilainya. Tapi sebentar, saya cek dulu ya. Ini tadi yang di atas dia pendapatannya apa aja nih, sebentar. Pendapatan bunga ya, ini 17,5. Oke. Nah, ini sebenarnya ini ada penyesuaian ya gitu kan. Sebenarnya itu kan di awal itu ini kan pendapatan bunga ya, interest income. Nah, untuk arus kas di sini agak berbeda karena di sini ada pendapatan bunga, provisi dan komisi. Ya, dan ini nilainya memang agak jomplang sekali ya. Gitu ya. Saya maksudnya bukan baru lihat ya, udah lama nggak nemu yang kayak gini tuh, yang rasionya ini rendah. Gitu. Kalau rasionya rendah ini kan 52% gitu ya. Ini kita harus lihat juga sekali lagi ke bagian si pendapatannya ya. Nah, ini kan pendapatan bunganya itu kan dia 17,5 ya, bilangnya sih gitu ya, 17,5 triliun. Tapi uang yang diterima perusahaan, diterima bank dari customer itu cuma 9,2 triliun. Sisanya kemana? Mana sisanya? Gitu ya kan, kalau 50% ibarat teman-teman menjual barang 100 juta, customer cuma bayar 52 juta. Mana 48 juta lagi? Ya gitu. Jadi ini memang harus hati-hati gitu ya. Meskipun memang ini kita bisa lihat, kalau kita bisa koreksi gitu, ditambah nih penerimaan dari transaksi pembiayaan ya, ini bisa aja nilainya lebih besar gitu ya. Jadi jauh lebih di atas ini gitu. Cuman kita nggak bahas ya, karena memang sekali lagi untuk perbankan memang agak rumit gitu ya. Jadi ya udah, yang penting kita tahu gitu, pastikan itu si penerimaan kasnya itu besar gitu ya, karena ini kalau bisa ditambah juga ini sebenarnya besar gitu ya, nggak masalah juga gitu. Nah, jadi kita nanti si penerimaan kas ini kan tadi punya fungsi ya, udah terima nih dari customer, digunakan untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Ini kita langsung lihat yang net CFO-nya dulu ya.
nilainya itu yang ini ya, arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Yang ini nilainya. Ya. Nah, ini nilainya harus positif ya. Artinya si perbankan ini bisnisnya itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu. Jadi uangnya itu nggak habis untuk operasional. Ya, atau gini deh, yang penerimaan kas ini kita jumlahin aja ya supaya lebih kelihatan jelas. Bentar. Biar lebih enak. Nah, ini bagus nih. Ya, kita koreksi aja ya, Oke ya, jadi ini penerimaan kasnya kita masukkan aja ya nilai yang tadi. Ini kan jadi gede ya 254%, artinya perusahaan ini ya berhasil mengumpulkan kas gitu ya. Mengumpulkan uang yang dari customer bayar gitu ya, entah dari pendapatan bunga atau dari transaksi pembiayaannya. Jadi ini nilainya besar sekali ya, di atas 200% gitu. Nah, jadi si uang ini tadi kan untuk bayar-bayar ya, untuk bayar operasional, nanti keluar ini ya. Net CFO-nya itu yang ini. Jangan pakai nilai net CFO yang ini. Gitu ya, kalau net CFO yang untuk perbankan tuh khususnya pakai yang ini. Ya, jadi nilainya harus positif ya tadi. Jadi kalau negatif ya artinya bisnisnya itu hanya habis untuk bayar operasional aja. Nah, lalu gitu ya, kita lihat ke bagian ekspansi usaha gitu ya. Ini nilainya negatif ya. Kalau nilai negatif ya bisa dibilang perusahaan ini berekspansi gitu ya, entah dia menempatkan pembelian efek-efek atau menempatkan ke investasi gitu. Yang penting nilainya negatif ya, karena perusahaan ya semakin lama semakin besar gitu. Nah, lalu untuk yang aktivitas pendanaan, ini dia nilainya negatif ya. Artinya dia perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjaman yang ada gitu, yang masih ada. Karena kalau misalnya positif ya, dia ambil pinjaman, gampangnya gitu ya. Memang detailnya nanti harus dilihat di pos-pos kecil ya. Gitu. Cuman yang penting gini, kalau misalnya dia berusaha melunasi pinjaman ya dia nilainya negatif. Kalau dia bayar dividen tuh, dia nilainya negatif. Kalau dia bayar pinjaman tuh nilainya negatif. Ya, jadi ya carinya yang negatif. Gitu. Cuman kembali lagi, ini itu penghitungan yang ada di Excel yang ini memang belum akurat ya, belum sepenuhnya akurat gitu. Karena ya memang masih ada pos-pos yang kecil-kecilnya ini gitu ya. Makanya jadi yang kalau saya lihat gitu yang biasa dari Excel, yang penting cukup aja, normal aja gitu ya. Jadi masuk kayak sekarang nih ya, polanya plus min ya, berarti dia menghasilkan uang tunai, uangnya digunakan untuk ekspansi usaha, digunakan terus untuk bayar pinjaman dan dividen, berkurang sedikit, ada penurunan kas ya, nggak besar gitu. Jadi dia masih kategorinya aman. Tapi ingat ya, kita ini sudah memindahkan data di sini. Ini belum kita analisis rasio perbankannya, misalnya capital adequacy rasionya, atau non performing loan rasionya, atau satu lagi loan to deposit rasionya, atau rasio-rasio perbankan yang lain gitu. Jadi teman-teman itu harus silakan aja ya, hitung sendiri, cover sendiri, biasanya ada ya di laporan keuangan yang cetak biasanya. Gitu. Jadi nanti dilihat aja, dihitung aja ada perbaikan atau enggak gitu. Jadi saya nggak cover analisis yang itu. Nah, jadi untuk sekilas gitu, setelah kita memindahkan datanya si Danamon gitu ya, sebenarnya ini perusahaan ya dia bagus ya. Kenapa? Karena track record bayar dividennya dia rutin ya, jelas gitu ya, ada nilai tambah gitu, saldo labanya positif, maka dia bisa bagi dividen, telah menghasilkan total profit sebesar 2,6 kali modal ya. PBV dan PR udah cukup murah ya, PR-nya 26,51 gitu, PBV-nya 0,46 ya, dengan potensi profit 116%. Jadi ini udah cukup murah ya, dan secara pola arus kas juga ini sehat ya, plus min meskipun ada penurunan kas gitu. Jadi ini saya rasa sih, buat saya sih ini cukup oke lah untuk masukin watchlist gitu ya. Tapi kembali lagi ya, saya ingatkan, kalau memang si Danamon ini menarik, jangan lupa cek rasio perbankannya ya, terutama net performing loan-nya ya, non performing loan rasionya ya gitu. Jadi silahkan ya analisis lebih lanjut. Oke, saya rasa itu aja untuk pendapat saya untuk BDMN gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada request saham gitu ya, sampaikan langsung di kolom komentar gitu ya, di kolom komentar, supaya nanti kita saya catat gitu, nanti kita jadwalin. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, bolehlah ya, sampaikan aja, kita tanyakan, nanti juga akan saya balas ya, saya akan respon. Dan untuk teman-teman yang saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship gitu ya, kolaborasi, silahkan ya teman-teman yang berminat hubungi saya ya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya, minta pendapatnya ya, ini Danamon yang menarik atau enggak ya, supaya teman-teman yang lain tahu gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing dari saya ini, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.